وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Berniat untuk berjihad dan menanamkan kepada anak-anak kita, mungkin di masa mereka besar nanti ada tanggung jawab berjihad membebaskan Al-Aqsa dan kaum muslimin di Palestina dari cengkraman Yahudi dan Nasrani. Harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, karena bisa jadi kesempatan berjihad tidak datang kepada kita, melainkan kepada anak keturunan kita. Namun minimalnya kita punya niat untuk berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah, dan siapkan kekuatan yang kamu sanggupi untuk menghadapi mereka. Siapkan dulu kekuatannya, dan yang paling utama adalah kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada gunanya kita siapkan persenjataan fisik kita tanpa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bighazwin mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa mati dan dia belum pernah berperang di jalan Allah dan juga belum pernah berniat untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Bagaimana lagi kalau dia nggak suka dengan syariat berjihad? Dia nggak berjihad saja atau belum pernah niat untuk berjihad, kalau dia mati, maka matinya seperti matinya orang munafik. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengaku muslim tapi membenci syariat berjihad? Maka Islamnya batal, dia bukan lagi seorang muslim, karena membenci salah satu ajaran syariat membatalkan keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu Allah sesatkan mereka sehingga batal iman mereka. Karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi nggak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji kalau dia membenci syariat berjihad. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amalan-amalannya. Tapi ingat jemaah sekalian, jihad dalam Islam nggak boleh hanya bermodal semangat, harus dengan ilmu. Di antara ilmu yang kita bahas di sini, yang berhak memutuskan kapan berjihad adalah ulil amri, yang mencakup pemerintah, ulama, para ahli di bidangnya, para ahli militer dari kalangan orang-orang yang beriman, yang mengerti strategi perang. Nggak sembarang berjihad, ada aturan dalam syariat. Dalam surat An-Nisa ayat ke-83, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih, maka apabila datang kepada mereka perkara tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, andai urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dikembalikan pada diri beliau. Beliau yang memutuskan kapan harus berjihad, dan ketika beliau sudah wafat, kita kembalikan kepada syariat beliau dan kepada ulil amri dari kalangan mereka. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, maksud ulil amri di sini mencakup pemerintah yang memutuskan, yang menggerakkan pasukan, dan ulama yang memberi fatwa, dan para ahli di bidangnya. Kalau dalam jihad berarti ahli militer, ahli strategi perang, yang mampu menghitung sebesar apa kekuatan musuh, sebesar apa kekuatan kita, yang mampu melihat potensi kemenangan dan kekalahan. Gak sembarang orang bisa berbicara. La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka orang yang ingin mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran itu dari ulil amri.